Halo semua. Materi tentang teks puisi untuk kelas 8 SMP. Capaian pembelajaran yaitu menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, perasaan, imaji, atau pesan ke dalam teks puisi. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menciptakan puisi secara mandiri melalui proses memahami unsur-unsur puisi, menentukan ide, memilih diksi, dan majas yang tepat untuk menyusun lirik menjadi puisi sehingga menyentuh pembaca. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai, baca doa selesai. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang teks puisi. Ada yang tahu tidak apa itu puisi? Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama penuh dengan makna. Nah, jadi dapat disimpulkan puisi yaitu ungkapan, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan menggunakan bahasa yang indah serta mengandung makna yang mendalam. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki ciri yang membedakannya dengan karya sastra lain, yaitu berisikan ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif, menggunakan bahasa konotatif, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama ataupun bunyi, dapat dibentuk oleh tipografi. Tujuan puisi yaitu ada beberapa tujuan umum dari puisi seperti ekspresi emosi dan pengalaman pribadi. Puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Melalui kata-kata yang dipilih dengan hati-hati, penulis puisi dapat menyampaikan nuansa dan makna yang mendalam. Pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Dalam hal ini, puisi dapat menjadi wadah untuk refleksi dan pemikiran yang lebih mendalam tentang kehidupan, cinta, kehidupan manusia, dan topik filosofis lainnya. Pemberian makna simbol. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan penuh dengan kompleks. Puisi dapat menjadi cara untuk menggambarkan kehidupan dan konsep-konsep abstrak melalui gambaran-gambaran simbolik. Estetika dan keindahan. Puisi juga seringkali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan pengaturan struktural. Tujuan ini untuk menciptakan pengalaman membaca yang estetis dan memikat. Jenis-jenis puisi. Puisi naratif yaitu puisi yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa. Puisi lirik yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan atau emosi penyair. Puisi deskriptif yaitu puisi yang menggambarkan keadaan, suasana, benda, atau peristiwa agar pembaca dapat membayangkannya. Unsur pembangunan puisi. Ada unsur fisik, yaitu diksi, pilihan kata yang tepat dan indah, imaji, gambaran yang membuat membaca seolah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu. Kata konkret, kata-kata yang nyata sehingga mudah dibayangkan. Bahasa figuratif ataupun majas, bahasa kias untuk memperindah dan memperkuat makna puisi. Verifikasi keindahan bunyi puisi yang meliputi rima, ritme, dan mensrum.
Tipografi yaitu bentuk atau kata penulisan puisi pada halaman. Unsur batin yaitu ada tema, gagasan atau pokok isi puisi, rasa, perasaan penyair yang dituangkan dalam puisi, nada, sikap penyair terhadap pembaca, amanat, pesan atau nilai yang ingin disampaikan kepada pembaca. Struktur puisi. Struktur batin, unsur yang tidak tampak secara langsung meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Struktur fisik, unsur yang tampak dalam puisi seperti majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan pengimajian. Bentuk penyampaian puisi. Membacakan puisi seperti membaca puisi dengan melihat teks. Deklamasi puisi yaitu menyampaikan puisi dengan hafalan, penghayatan, dan ekspresi. Pertunjukan puisi menampilkan puisi dalam bentuk musikalisasi atau dramatisasi agar lebih menarik. Yuk simak puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar. Doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Terdapat larik dalam barisan puisi tersebut. Larik adalah barisan dalam puisi. Kumpulan dari larik akan menjadi bait. Jumlah larik dalam barisan bervariasi mulai dari 2 sampai 8 larik. Perhatikan ada bunyi pengulangan U dan I. Pada akhir larik, pengulangan bunyi ini disebut rima. Imaji, penggambaran melibatkan panca indera seperti indera penglihatan, pendengaran, atau peraba yang dapat mengiring pembaca seolah-olah merasakan kejadian puisi. Imaji dari puisi ini, aku masih menyebut namamu. Kata menyebut memberi imaji pendengaran. Diksi adalah pemilihan kata yang padat makna dan keindahan. Contoh diksi di sini ada termangu, kerlip, dan kelam. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau unsur penting pembangunan puisi. Majas dalam puisi ada beragam, diantaranya metafora, simile, dan repetisi. Contoh majas dalam puisi ini metafora, yaitu majas yang memakai perumpamaan atau perbandingan dari dua hal yang berbeda. Majas tersebut terdapat dalam bentuk larik. Aku hilang bentuk. Rasa hilang bentuk bisa diartikan hancur. Selanjutnya, unsur batin puisi seperti tema, gagasan, atau pokok persoalan. Tema dalam puisi doa ini tentang ketuhanan. Selanjutnya, unsur batin puisi, tema, gagasan, atau pokok persoalan. Tema dalam puisi ini yaitu ketuhanan. Perasaan, ekspresi emosional penyair dalam puisi. Perasaan dari puisi doa ini yaitu kesedihan, pengharapan, dan penyesalan. Nada ataupun sikap. Nada atau sikap dari puisi merujuk sikap penyair terhadap pembaca. Dalam puisi doa, sikap penyair yaitu mengajak untuk mengingatkan tentang Tuhan.
Amanat dari puisi yaitu ada pesan moral, nasihat, dan ajaran. Amanat dari puisi doa ini yaitu senantiasa ingat pada Tuhan. Baik anak-anak, Ibu sudah menjelaskan mengenai contoh teks puisi. Nah, di sini ada yang tahu tidak puisi tersebut karya siapa? Ya, betul. Puisi tersebut karya Hairil Anwar. Baik anak-anak semuanya, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ada evaluasi berupa kuis mengenai materi teks puisi. Link kuisnya bisa diakses di sini ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.